Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya Leoni Andika, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik DFA dan simulasi pengujian string. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota tim penyusun presentasi ini, yaitu dengan rekan saya, Elo Adrian Haryadi dengan NIM akhir 257, Muhammad Dwi Saputra dengan NIM akhir 260, dan saya sendiri, Leonia Deka Triwicaksono dengan NIM akhir 324. Mari kita mulai dari konsep dasarnya. Apa itu DFA? DFA atau Deterministic Finite Automata pada dasarnya adalah sebuah model komputasi abstrak yang berbentuk berupa mesin status hingga, atau biasa disebut finite state machine. Bagaimana cara mesin ini bekerja? Mesin ini akan membaca sebuah input string secara bertahap, karakter demi karakter. Tugas utamanya sangat sederhana, yaitu menentukan apakah string yang dibaca tersebut pada akhirnya diterima atau ditolak oleh mesin. Mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa harus ada kata deterministik? Alasannya adalah karena keputusan diterima atau ditolaknya string tersebut sangat didasarkan pada aturan transisi yang sifatnya sudah pasti, mutlak, atau deterministik itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas DFA sebagai mesin status formal. Dalam ilmu komputer teoritis, DFA memiliki bentuk formal yang terdiri dari 5 komponen utama atau sering disebut sebagai 5 tupel. DFA didefinisikan sebagai M yang terdiri dari Q, sigma, delta, dan S dan F. Q di sini adalah himpunan state yang menunjukkan seluruh kondisi yang ada pada mesin tersebut. Sigma melambangkan alfabet input, yaitu kumpulan simbol atau karakter yang apa saja yang bisa dikenali dan dibaca oleh mesin. Sedangkan delta adalah sebuah fungsi transisi. Ini adalah otak dari aturan yang menentukan mesin harus berpindah ke state mana setelah membaca input tertentu. S yaitu state awal atau titik start jalannya mesin. Dan F adalah state akhir atau final state yang menentukan input tersebut diterima. Selanjutnya, untuk mempermudahkan pemahaman kita, mari kita melihat simulasi contoh kasus berikut ini. Kita akan merancang sebuah DFA khusus untuk menerima string yang mengandung urutan karakter AB. Dari kasus ini, kita memiliki himpunan state atau Q terdiri dari 3 kondisi, yaitu Q0, Q1, Q2. Dan alfabet inputnya atau sigma hanya terdiri dari 2 simbol, yaitu A dan B. Mesin akan mulai beroperasi di state awal, yaitu Q0. Mesin akan menyatakan string diterima jika berhasil mencapai state akhir atau final state, yaitu Q2. Yang kalau digambar biasanya ditandai dengan lingkaran ganda atau double circle. Bagaimana perpindahannya? Mari kita lihat tabel transisi yang ada di layar. Di sini, jika kita berada di Q0 mendapatkan input A, mesin akan maju ke Q1. Tapi jika mendapatkan input B, maka ia akan diam di Q0. Jika di Q1 mendapatkan input A, maka mesin akan tetap di Q1, tetapi jika mendapatkan input B, maka akan maju ke Q2, yang artinya diterima oleh mesin. Dan jika mesin sudah berhasil mencapai Q2, apapun inputnya, baik A dan B, ia akan tetap menetap di Q2, yang tentunya diterima karena Q2 adalah final state-nya. Selanjutnya di sini
saya akan membahas karakteristik DFA. Yang pertama, sifat deterministik atau pasti atau tidak ambigu. Mesin DFA tidak pernah kebingungan. Untuk setiap pasang kombinasi state dan simbol input hanya ada satu jalan transisi yang terdefinisi. Mesin selalu tahu persis harus pindah kemana. Inilah yang membedakan dari NFA atau non-deterministic finite automata. Secara formal, fungsi transisi delta pasti hanya menghasilkan satu state spesifik, bukan sekumpulan state. Karakteristik yang kedua adalah single transition atau transisi tunggal. Setiap state wajib memiliki satu transisi keluar untuk setiap simbol alfabet yang ada. Kita tidak boleh menghilangkan jalur atau missing atau membuat jalur bercabang ganda atau multi untuk satu simbol yang sama. Karakteristik yang ketiga adalah tidak mengizinkan transisi kosong. Mesin dilarang keras berpindah state tanpa membaca input atau empty transition. Setiap kali melangkah, mesin harus mengonsumsi atau membaca tepat satu simbol input. Karakteristik yang keempat adalah jumlah state yang terbatas. Jumlah state dalam DFA selalu memiliki batasan atau finite. Keuntungannya, meskipun input string yang diberikan sangat panjang, mesin hanya membutuhkan memori yang stabil atau konstan, karena hanya bertugas melacak state saat ini saja. Karakteristik kelima atau yang terakhir yaitu totalitas fungsi transisi. Fungsi transisi delta bersifat total, artinya terdefinisi dengan sangat lengkap untuk seluruh kombinasi state dan simbol pembacaan. Hal ini akan menjamin bahwa DFA tidak akan pernah stuck atau macet di tengah jalan saat proses input ataupun yang diberikan, karena delta adalah fungsi total pemetaan dari Q dan sigma menuju kembali ke Q. Baik, untuk contoh studi kasus dan pengujian string akan dilakukan oleh rekan saya, Velo dan Dwi. Kepada rekan saya dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang pertama dan beserta pengujian stringnya. Pertama, siapkan lingkaran, membuat state, kita duplikat. Misal state Q0, Q1, dan Q2. Ini Q2-nya saya jadikan final state. Terus ini dijadikan state awal. Nah, terus kita beri input. Misal ini ke sini itu A. Terus ini ke sini itu B. Terus sebentar. Ini ke sini itu B karena sudah ada input A. Aduh.
Dan ini karena sudah ada input B, kita init input A. Terus yang terakhir ini kita beri loop sendiri. Ini contohnya AB. Input A dan B. Nah, kita di sini melakukan pengujian string. Selanjutnya di sini saya akan mencoba pengujian string. Kita di misal string diterima apabila mencapai final state. Misal nih, ada input A, B, A. Apakah sampai ke final state? Kita cek. Di sini A, maka ke sini, terus B ke sini, dan A ngeloop. Jadi ini yang ABA diterima. Oke. Ntar, terus dulu di sini. ABA 9 diterima. Terus yang kedua, misal kita ada nih string. Kita ada nih inputan misal BAA. BAA. Apakah diterima? Kita cek B puter. Terus A ke sini, terus A ke Q1 lagi. Jadi di sini tuh kita tidak berakhiran di final state. Jadi ini ditolak. Misal nih contoh lagi A A A A A A 3 kali. A A A ditolak apakah diterima? Apakah ditolak? Apakah diterima? Misal nih A terus ke A ngelup lagi Q1 masih dan A ngelup lagi. Jadi ditolak. Lanjut misal A B B. Pertama dari Q0 terus A mendapat Q1 terus B Q2 dan B ngelup ke Q2. Jadi diterima karena berakhir di final state. Nah, untuk studi kasus yang kedua bakalan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membuat diagram state dari tabel transisi yang sudah ada dan juga definisi formal yang ada. Di sini untuk definisi formalnya untuk himpunan state ada Q0, Q1, Q2, dan Q3. Dan untuk himpunan input ada 0 dan 1. Startnya dimulai dari Q0 dan finishnya diakhiri di Q1. Karena himpunan state-nya sudah kita ada 4, maka kita akan membuat 4 lingkaran. Kita akan rapikan nanti saja, kita tulis ini untuk Q0, Q1, Q2, dan Q3. Karena tadi startnya Q0, maka kita memberi panah untuk ke arah Q0-nya. Dan untuk finalnya ada Q1, maka kita akan membuat double. Kita akan membuat lingkaran lagi yang lebih kecil. Ini untuk final. Lalu untuk arahnya kita bisa melihat dari tabel transisi. Di sini Q0 input 1 arahnya ke Q1, maka kita kasih arah dari Q0 ke Q1 seperti ini. Lalu untuk inputan 0, Q0 ke Q2. Ini kita kasih tulisan 0. Oh ya, di sini tadi belum kita kasih tulisan 1. Biar kita tahu bahwa ini input 1,
Caranya Q1 input 0 ke Q2. Selanjutnya Q1 input 1 ke Q1. Berarti Q1 berputar ke dirinya sendiri. Bentar. Agak susah. Seperti ini. Kita kasih input 1. Untuk inputan 0 ke Q2. Berarti dari sini ke sini. Lalu selanjutnya Q2 inputan 1 ke Q1. Berarti ini ke Q1 kembalikan. Ini Q3-nya kita pindahin dulu. Untuk inputan 0 dari Q2 menuju Q3 berarti ke bawah. Oh ya lupa. Ini untuk inputan 1. Ini inputan 0. Q2 ke Q3 inputan 0. Q2 ke Q1 1, Q2 0 ke Q3. Selanjutnya berarti Q3. Q3 inputan 1 dan 0 sama ke Q3 berarti memutar ke dirinya sendiri. 1 dan 0 kita bisa tulis seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengetes karena ini sudah selesai cuma seperti ini. Misal kita akan tes ini kita coba 101 atau 1001. Di sini akan coba dari Q0 mencobanya. Jika nanti berakhiran di Q1 atau final state akan dianggap diterima. Jika tidak atau selain Q1 maka dianggap tidak diterima atau ditolak. Baik, di sini ada 1001 berarti dari Q0 1 ke Q1, 0 ke Q2, 0 lagi ke Q3, 1 ke Q3 lagi. Berarti ditolak karena bukan ke Q1 tapi ke Q3. Tulis ditolak. Lanjut. Contoh lagi 101. Dari Q0 1 ini lalu 0 ke sini lalu 1 kembali ke Q1. Nah, karena ini berakhiran di Q1 atau final state, maka ini bisa dibilang diterima. Kita tulis saja diterima. Oke, selanjutnya akan coba 110. Ini 1 ke 1 lagi berarti putar, lalu 0 ke Q2. Di sini bukan final state ya, jadi ditolak kembali. Ditolak. Terakhir nih kita coba tes pakai 0111. Dari Q0 0 ke Q2 terus 1 lagi berarti berputar kedua tetap di Q1, maka hasilnya diterima karena berakhiran di Q1. Jadi untuk studi kasus kedua cukup mudah karena cuma begini saja untuk hasilnya menentukan diagram state dari sebuah definisi formal dan juga tabel transisinya. Dan kita udah ujiannya seperti ini. Ada yang diterima dan ada ditolak dari cobaan 4 ini. Baik, selanjutnya di sini ada kebalikannya dari yang sebelumnya.
yaitu dari diagram state menuju ke tabel transisi dan juga ke definisi formalnya. Di sini yang pertama kita input himpunan state-nya. Kita lihat di sini ada M, D, S dan juga P. Kita tulis saja M, D, P, dan S. Lalu untuk himpunan inputnya ada 1 dan juga 0. Untuk startnya, karena di sini ada panah ke M, maka M menjadi start. Untuk finishnya kita lihat yang lingkarannya double saja, yaitu S. Di sini untuk definisi formalnya kita sudah jadi, maka kita akan lanjut ke tabel transisi. Tabel transisinya di sini kita mulai dari M. M input 1 menuju ke D, kita tulis D. M input 0 menuju ke S, kita tulis S. Selanjutnya D. D input 1 menuju ke M, kita tulis di sini M. Untuk D inputan 0, kita lihat di sini menuju ke P, maka kita tulis P. Selanjutnya ada P. P input 1 menuju S. P input 0 menuju ke D. Yang terakhir S. Di sini untuk inputan 1 dan 0 dari S menuju ke dirinya sendiri, maka kita tulis saja S. Oke, jadi sudah jadi ya ini tabelnya. Untuk pengetesan kita akan coba dulu. Misal 1100. Kita tes apakah diterima atau ditolak. Kita mulai dari M. M1 1 0 0. Ternyata diterima ya karena berakhir di S. Tulis diterima. Kita tes lagi. Misal 0 1 0 0. Jangan 00, kita 01. Kita coba lihat. 0 ke S, 1 ke S, 0 ke S, 1 ke S. Ternyata tetap diterima. Kita tes lagi. 1 1 1 1. Dari M ke 1D, 1M, 1D. 1 2 3 4. M 1D, 1 lagi M, 1 lagi D, 1 lagi M. Wah, kembali ke awal ya, berarti karena tidak di final state maka ditolak. Kita akan coba satu lagi. Misal 1 0 1 0 0 1. Kita lihat M 1 ke D, 0 ke P, 0 lagi ke D, 1 lagi ke M. Maka ditolak karena berakhir di state awal, bukan state akhir. Walaupun berakhirnya di D ataupun P juga tetap ditolak karena jika diterima harus di S. Sekian untuk studi kasus saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.